segmen kedua masih di bahasan Paronda. Tadi sampai bagaimana sebuah tempat berhimpun dan berinteraksi masyarakat dalam bentuk Paronda itu kan betul-betul memiliki sistem sosial yang sangat bagus. Nah, sekarang kita bahas soal apa saja sih perkakas atau simbol-simbol yang ada di pos ronda, kayak api, terowongan, atau mungkin ada yang lain yang bisa memberikan informasi baru. Kalau perkakas selain kalau api yang betul itu bukan perkakas, yang lainnya adalah persilatan. Jadi persilatan secara pribadi yaitu juga tombak, panah yang terpampang di belakang pos. Jadi kalau posisinya nggak kelihatan, itu ada perkakas lain, termasuk juga lagi sekelilingnya. Biasanya di sekeliling itu ada apa di seperti sesuatu di aman. Makanya paron menjadi satu bagian penting pada masa itu, sehingga mampu menghalau bukan hanya kejahatan manusia, termasuk juga binatang buas, ancaman binatang buas. Kenapa api terlalu padam? Karena api itu salah satu juga berfungsi untuk di pemukiman itu untuk juga berfungsi sebagai ngecek oksigen, kekuatan oksigen. Karena ketika api itu kayu yang sudah kering dibakar, dia tidak mengeluarkan api, tapi hanya bara apinya sampai pagi hari, sampai ketika posisinya tetap api masih berjalan. Ya, oksigennya bagus. Ketika api itu padam, nanti ada para kayunya basah, kering segala macam, ada oksigennya nggak bagus. Karena lebih dekat alam juga api ini, bara api. Jadi bukan hanya sebatas bara api yang biasa, tapi memiliki makna untuk masuk juga oksigen. Termasuk juga binatang buas, walaupun memang ada beberapa jenis binatang buas yang benci terhadap api. Jadi antaranya kayak gajah, badak, besar itu dari tapi ketika bara itu dilindungi posisinya, karena kenapa juga orang adalah di api, seperti binatang buas kayak harimau segala macam, dia takut ya api. Tapi kalau binatang lain juga banyak yang justru ketika ada api dia merasa khawatir terjadi supaya api ini tidak dijadikan oleh binatang buas ini yang takut, bukan takut sama api, yang ingin memadamkan api. Binatang buas juga atau binatang-binatang juga yang ingin memadamkan api, maka aroma apinya diberikan aroma. Oh iya, aroma ini samping juga untuk harum wangi-wangian segala macam, mengusir serangga, kecoa sekitarnya ya. Serangga juga berfungsi juga sebagai pengusir binatang buas yang akan memadamkan api. Memang juga sekarang dianggap ketika api didirikan dianggapnya jin dan padahal pada masanya itu justru musir ya, kebalikannya. Itu kemenyan itu juga satu instrumen untuk menolak keberadaan makhluk halus. Posisinya di pos ronda beda ketika dilakukan di individu. Ya. Apa yang salah gunakan itu. Kalau sepengetahuan lu gimana? Kalau saya juga tertarik karena ini cerita-cerita orang dulu atau orang tua dulu.
pada satu malam kalau dalam satu kampung itu tidak ada yang menjaga ataupun orang yang tidur semua itu kalau orang dulu itu malu-malu kalau bala apa gitu serang-serang itu justru mereka itu akan enak gitu akan masuk. Nah tetapi ketika ada yang ngejaga, ada yang ngeronda, nah itu manfaatnya. Itu cerita orang zaman dahulu. Maksudnya itu adalah serangan Ya, serangan. Kiriman gitu ya. Penyakit kiriman ya. Setelah sarang Teluh ya. Selain masih ada orang yang ronda, masih ada orang yang segala macam, dia akan ketahuan. Apa? Makanya kita ada istilah beraji. Ya beraja. Beraji itu adalah kayak apa namanya api. Bukan api, jadi kayak bintang pindah. Oh ya. Melayang juga. Jadi dengan kecepatannya beraji. Makanya istilahnya ada kiriman. Dan mana tuh jatuh? Jatuhnya kalau menjadi dari mana arah? Maka yang akan ditanyakan pertama ketika menuju jatuh, maka orang yang menyaksikan itu dari mana arah? Iya. Sebagai pengirim. Iya. Dan diterima siapa? Dia akan ketahui. Itu dari arah mana memang bisa mendeteksi ya? Bisa mendeteksi karena kan posisinya kayak ibarat kelihatan api. Iya benar. Kelihatan api yang dilempar ke posisinya dari arah selatan ke utara atau dari utara ke selatan. Makanya kenapa ronda tidak berfungsi begitu juga gitu kan? Nah, untuk melihat itu tidak ada yang melihat ke atas, ada yang melihat ke bawah. Iya. Itu kan kelihatan. Makanya istilah beraji itu sebenarnya kalau berajinnya adalah ranjau. Ranjau ya. Beraji itu makna dasarnya adalah ranjau. Iya. Dan di asal nanti ketika orang terkiriman itu istilah lain juga makna konotasikan itu juga dulu sebelum mengenal kata telur, sebelum mengenal kata santet itu beraji. Iya beraja. Sebelum beraji itu beruang. Dulu beraji itu beruang dulu itu beruang beraji baru terus orang dipanggil itu kiriman gaib. Iya. Istilahnya. Nah, ini hanya posisinya ketika ronda itu juga untuk mendeteksi itu juga gitu. Mendeteksi sehingga orang-orang itu lingkungan itu dijaga. Boleh kita benci sesama tapi kan tingkat kebencian itu orang dulu beda dengan orang sekarang. Iya. Dulu ketika marah ya waktu itu aja marah. Iya. Paling maksimal itu sehari semalam. Sudah ini mah udah baikan lagi lah. Jadi itu tahu kan Ah, kalau nggak rukun minta lagi. maaf dia biasa aja Iya. dia. Posisinya ya ini bareng dengan sama nggak banyak karena nggak banyak nggak memperpanjang konfliknya. Beda dengan sekarang panjang konflik. Kenapa perpanjang konfliknya? Karena tidak ada penyelesaian. Iya. Konflik itu dibiarkan panjang. Jadi kita pada konflik langsung diselesaikan. Dan itu ketahuan di pos ronda itu. Harus disegerakan dibawa ke pos ronda. Enggak artinya posisinya pos ronda itu si A si B Mengetahui mengetahui kan isu-isu masyarakat itu Iya. yang konflik itu ketahuan di pos ronda itu. Nah, karena ketahuan maka ada petugas yang menyelesaikan. Nah, sekarang kan enggak. Yang terjadi justru ketika dipanggil dianggapnya ini didekini oleh ini sebagai mendekini. Nggak ada selesai. Padahal dulu nggak ada istilah itu ya, Bang. Backing bisa. Ada selesai. Harus selesai. Harus selesai di apa namanya di tempat yang sama gitu ya. Di asal persoalan yang sama gitu. Karena kalau nggak diselesaikan akan numpuk. Itu bermasalah. Jadi kerenggangan sosial itu kalau zaman dulu cepat langsung akrab lagi gitu, langsung baikan lagi. Kalau sekarang kan waduh, kesenjangan ini justru berlarut-larut. Memakan waktu yang panjang tadi. Tapi ini bahas saya bahas kalau zaman dulu kan
ya dalam Parona itu ada kentongan itu kan untuk mengetahui dan kode-kode alamnya gitu ya. Kalau ada ketukan bagaimana tuh Pak? Jadi kalau ketukannya itu satu. Oh ya. Jadi kumpulannya tang 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 wah. Oh, itu penanda kan. Kan ada patroli. Oh, betul. Kalau jam 10 atau jam apa kan itu kan nggak kerja. Iya, Posisi ada yang patroli dan pergerakan pertengahan malam. iya. Jadi ketika ketukannya dua tang 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 tang. Jadi posisinya itu ada musuh tang 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 tang. Ada yang tiga ya. Tang 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 itu kebakaran. Itu kebakaran. Ketika bencana yang apa namanya maling baru Cepat ya. yang tapi ini ketukannya cepat. Enggak, itu maling. Ketika ada maling. Tapi kalau kebakaran tuh tiga. Tang 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 tang. Itu ketukan tiga. Yang keempat itu kayak kebakaran bentang luas, posisi bahaya di sini. Itu tak ada. Sana tuh. Kalau yang empat tang 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 itu serangan musuh. Serangan musuh. dari kode-kode itu warga yang ada di sekitaran atau di katakanlah di kampung itu tahu nggak? Tahu semuanya tahu. Ya. Nah, itu kan posisinya karena turun temurun. Oh iya. Kayak sekarang orang ketika berhenti di lampu merah, anak kecil ini tahu kalau Iya. merah atau salah. Iya. Semua udah biasa. Beda dengan yang orang yang nggak tahu. Iya. Ada kode-kode. Tapi sistem dahulu itu ya sangat bagus ya dalam ketatanegaraan dan menjaga keamanan juga lingkungan seperti Parona itu sejak zaman Bahla itu sudah ada ya jam kesultanan itu berarti. Jadi bukan hanya sejak zaman kesultanan, enggak sebelum kesultanan pun ada ya. Keberadaan maksudnya Nah, masyarakat itu masyarakat Nusantara khusus ini kan hidup dalam bayang-bayang bencana. Oh iya. Itu kan maling. Kalau maling mungkin masih terbilang di bawah 5% lah. Oh iya. Di bawah 5%. Tapi kalau bencana itu kan posisinya tingkatannya tinggi. Kalau bencana itu tingkatannya tinggi, maka harus ada yang waspada. Yang waspada ini ya harus dijaga. Artinya posisinya harus ada yang siaga. Yang siaga ini ya dengan kampung dimanfaatkan sendiri dengan pemerintahan diatur itu sampai ke yang penting gimana caranya untuk dari korban yang berlebihan ya, termasuk juga posisinya bukan hanya ininya termasuk ketersediaan tangan sudah tertata ya ketersediaan tangan ketika pas bencana terus makanya kan orang-orang dulu nyimpen makanan itu datang yang di rumah itu hanya kebutuhan makan. Oh iya. Yang di rumah itu yang lainnya itu disimpan di kebun. Jadi waktu kebakaran gitu Atau di lumbung ya kalau ya. di luar ya mas. Oh di luar ya. Kebun mas ya. Kebunnya di mana? Dia masih punya stok tanah. Oh Kita kan sekarang hari ini enggak. Semuanya simpan dalam kebun. iya benar. Ke rumah kebakaran habis Benar. iya ya dan posisinya meminta bantuan dari orang. Iya. padahal tata letaknya dulu sudah sedia Iya, sudah apa ya tata ruangnya gitu. Jadi yang api itu biasanya untuk pemukiman yang oksigennya bagus. Ya. Oksigen bagus termasuk juga serapan airnya juga bagus. Iya.
serapan air itu dulu ngecek dia satu wilayah pemukiman, maka akan digali tanah itu kurang lebih sekitar 1 meter persegi, itu diisi air penuh dalam kurun waktu 2 hari atau sehari semalam. Air itu habis. Kalau air itu habis, maka layak seperti itu. Kalau nggak layak, nah kalau airnya menggenang nggak habis-habis lah 1-2 minggu, ini nggak layak. Tapi layaknya jadi seperti itu saja. Karena struktur tanahnya dia tanah jadi resapan. Untuk kelayakan oksigennya itu dari api. Bara api, bara api setelah menyala, menyalakan bara sampai pagi, batang kayu habis masih nyala. Kalau posisi itu masih nyala 2-3 hari, kita ditambah terus. Kan satu batang kayu seperti yang dibelah 4 itu biasanya habis 2 hari 2 malam. Kalau oksigennya bagus, tapi kalau oksigennya nggak bagus ya akan mati. Jadi selalu menggunakan alam untuk mengetahui sebuah petunjuk. Termasuk tuh mau bikin sumur. ngomong itu juga ada tuh, Ada. Kalau nggak pakai daun talas, dan apa, daun pisang, disimpan di tanah. Mana yang anggurnya banyak, ya akan digali. Wah, ini pembahasannya Ilmu yang tertutup. iya, ilmu karuhun ini bang. Kayak gitu ya. Kenapa orang dulu tuh banyak informasi, belajarnya nggak, belajar kurang? Iya, Karena juga sekolah terbatas ya. Iya. Itu justru belajar di parakan itu. iya, Diskusi dengan orang-orang yang apa namanya, yang sering keluar masuk wilayah orang lain. Dia berbagi cerita. Nah, paron itu sebagai biasanya juga sebagai tempat apa namanya, sharing tempat ide, pengalaman segala macam gitu dari luar. Sehingga untuk menata kampung itu ketika paronnya aktif, apakah kampung tak akan aktif? Kan lebih baik. Itu kan sih ya. Dari pengalaman-pengalaman orang lain. Salah satunya ya nanti yang bagaimana cara orang bikin sumber, ada sumbernya. iya. kalau di Banten sendiri tuh Pak, Parondan itu atau di Indonesia lah, akhirnya sih udah nggak ada ya, masih di beberapa tempat Yang masih tak aktif sampai sekarang tinggal masyarakat untuk Banten ya, di Banten. iya. Di 3 kampung itu masih Biu, Cikanekes dan Cikartawan itu masih ada. Jadi orang menyita api itu masih ada ya. masih. Itu kalau di kampung-kampung lain relatif sudah rodanya mungkin masih Tapi ada Sidoarjo. kebiasaannya itu ya udah hilang. yang aktif itu ada. Justru lakon dan aktivitas yang tadi itu Secara keseluruhan Secara tugas substantif itu sekarang kan maknanya sudah bergeser. Jadi ronda itu posisinya hanya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Iya. Jadi, karena untuk mengurangi tingkat kejahatan, ketika masyarakat tidak ada kejahatan, tidak ada yang kemanusiaan, maka tidak ada yang ronda. Iya, ketika tidak ada yang ronda, orang yang butuh pertolongan juga sedikit. Iya, benar. Karena hidupnya sudah sendiri-sendiri, sudah mengalami individualitas masing-masing ya. sudah tidak peduli terhadap orang tetangga, lingkungan, ketika ada yang kita bantu, boleh tidak ada kebakaran baru itu pun nggak membantu, kadang-kadang nonton doang. Iya, iya. Apalagi sekarang tidak ada bencana saya di luar. Wah, iya. Tidak langsung terlibat secara apa ya, fisik gitu ya, kurang langsung. Update dulu gitu harusnya. Ada informasi dalam bentuk gambar itu yang bisa di capture. Iya. Itu kenapa ya Pak?
penurunannya tuh sampai sedemikian apa ya, memprihatinkan gitu. Apa karena zaman yang sudah mengharuskan adaptasi dengan kebiasaan baru? Kalau adaptasi dari kebiasaan baru sih saya rasa pertama sekarang masyarakat sudah beralih fungsi dari masyarakat beralih ke masyarakat industri. Iya. Kalau masyarakat industri, maka masyarakat hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Iya. Iya. Karena hidup di bawah bayang-bayang orang lain, ketika tidak mengikuti bayangan itu maka dia tidak makan. Kalau di masyarakat agraria, masyarakat pertanian, tanah masih tanah individu, tanah pribadi, atau tanah negara yang negara pribadi, dia mau yang kapan aja dorong bebas ya kan. Tanah di gue gitu. Sekarang kan posisinya masyarakatnya hidup di bawah bayang-bayang orang. Karyawan, pegawai. Yang diwajibkan masuk jam 7, pulang jam 4 ya. Iya. Kalau ketika masuk jam 7, berarti berangkat jam 6. Ketika berangkat jam 6, bangun jam 4. Iya. Gitu kan, untuk persiapan segala macam. Pulang kan capek. Jadi kena matahari sejam doang. Pulang kan capek. Pulang udah capek, tidur lagi. Itu Santai bangun lagi seperti itu. dari rutinitas seperti itu. Sehingga Jakarta pun mulai untuk Banten, saya rasa sejak adanya industri Iya. maksudnya beberapa masuk daerah saya yang di daerah Pelampel dari tahun 84 atau 85 mulai bergeser. Nah, pergeseran dari masyarakat agraria ke masyarakat industri inilah yang kemudian menggeser juga pola-pola tradisinya. Itu hampir semuanya pola. Sekarang akhirnya orang berbondong-bondong masuk ke industri. Ketika industrinya sudah penuh dengan karyawan lain segala macam, kemudian juga ketika pola pendidikan mengarah ke sana semuanya, sementara dunia ini yang sudah ditinggalkan oleh generasi dan Peradaban yang geser. menyediakan dari pembelajaran. Iya. Berarti kan ada apa ya, transisi pola hidup. Transisi pola hidup. Dia banyak sih transisinya, itu transisi pola hidup, transisi tambah juga dengan kemajuan zaman ya. Sekarang udah ada apa ya, udah pasang CCTV. Iya. Nah, justru itu ya jadi problem ya. Karena tujuannya maling. Iya. Mungkin gini Bang, soal tadi ya, soal orientasi manusia atau individu masyarakat sekarang yang tidak mau ketinggalan tren sekarang lah gitu kan, menjadi masyarakat yang tidak punya profesi sebagai pekerja, karyawan dan seterusnya, sehingga tadi Bang, untuk mengurus hal-hal yang sifatnya menjadi tanggung jawab dia sebagai masyarakat pun gitu kan, akhirnya tidak selesai gitu ya, katakanlah memang sudah keluar dari akar budaya yang tadi Anda jelasin. Nah itu tuh jadi untuk di Ronda sendiri gitu ya, kayaknya yang apa kan buang waktu gitu, semalaman meskipun kerja dan sebagainya. Nah, pilihan bekerja di perusahaan atau di pabrik kan bukan sesuatu yang tidak boleh kan gitu. Iya. Benar kan? Nah, pertanyaannya mungkin gini kan, back to culture itu, iya kan, kembali ke budaya ya. Nah ini kan tidak bisa sih, bukan tidak bisa ya, akan sulit mengalami kesulitan, hambatan dan kendala ketika orang kita gebor untuk kembali ke budaya. Iya. Iya kan? Kalau untuk masuk sampai ke ranah pendidikan, kalau memang pola hidup kenapa? Ketika pola itu banyak ketika transisi dari masyarakat agraria ke masyarakat industri, ya, dan dia banyak. Saya besoknya bayar orang, selalu bayar. Yang dibayar enaknya segala macam.
dia yang dibayar ini hanya untuk menggantikan. Nah, rata-rata pola transisi itu hanya ronda kan, ya, lama-lama telat bayar. Merasa kok saya yang karena menghindari kewajiban itu, mulai bergeser. Udah bayar aja untuk satu orang, ya, jangan bayar kecil. Akhirnya memperkecil dan ronda itu hanya oleh petugas keamanan. Iya. Sekarang iya. Betul itu bukan tugas kampung aja atau di kampung hanya 2 orang. Kalau hancur nggak dibayar, harusnya nggak dibayar, harus hancur di kampung-kampung. Ini posisi dari kepala keluarga ke 100 sumbangan setiap bulannya 30.000 untuk bayar keamanan. Tapi kan hanya 1-2 orang. Iya. Dia untuk malam tidur itu nggak ada temannya. Nah, kemudian karena dia kerja secara sosial, dia merasa dikecilkan, dan direndahkan. Karena merasa direndahkan, ngapain saya? Nanti pekerjaan yang lain. Ya, pada masyarakat ya, masyarakat karena perubahan struktur sosial tadi. Tapi kalau memang sehingga menjadi perubahan nilai budaya gitu. Kalau untuk mengaktifkan itu posisi minimal ya malam Sabtu malam Minggu siap. Kalaupun tidak sampai 100% dalam waktu sekian, saya bisa jam sekian sampai jam sekian. Tinggal hitung jadwal aja ya. Standby untuk lalu di tengah-tengah masyarakat. Posisi kalau di lingkungan sekitar pabrik dan itu waktu yang seharusnya 24 jam dalam satu. Karena itu hitungannya dulu kan bukan hanya 1 minggu tapi 1 bulan. Bulan hanya diminta 1 hari sehari semalam untuk menjaga kampung. Kalau sekarang kalau 1 hari nggak sanggup bisa saya jam 3 sampai jam 9 nongkrong di sini. Sukaria Sukaria cara banyak hal gitu kan. Nah itu gak pola paronda itu kalau di sistem masyarakat perkotaan tuh ada nggak sih di kebudayaan urban? Kalau sekarang sih nggak ada. Kalau Ada tuh ya tempat rondanya dan ada jadwalnya ada 20 orang. Ya, kan 20 orang. nah itu yang aku maksud itu tuh. Kan di komplek juga ada banyak ronda itu kan memang Iya. mungkin mengambil semangat modern gitu kan. Ada struktur, ada segala macam pertemuan, bahkan di segala macam tetap aja. Kenapa? Sistem paronda itu ketika terjadi kayak kemarin 2-3 tahun yang lalu ketika terjadi pandemi, dia kan bekerja dengan efektif. Wow, paronda klasik itu dipakai sampai hari ini. Orang siapapun karena 24 jam dia jaga, dia tahu orang mana segala macamnya akan terjadi. Dan siapa orang yang keluar masuk satu kampung, saudaranya siapa di sana kenapa? Kenapa dalam satu kampung itu menjaga lebih dari 15 orang untuk mengetahui ketika ada tamu masuk ke satu wilayah kampung, saudaranya siapa ada yang kenal. Jadi bukan hanya sekonyong-konyong ronda aja ya, ronda menjaga orang lain. Tahu nasib. Jadi akhirnya mengetahui penduduk di sebuah kampung Ini saudara-saudaranya. Ini dari mana? Ini saya anaknya ini, saya dapat ini. Kan ada pertanyaan, ini dari istri yang mana? Saya dari istri yang ini. Kan yang asalnya nggak tahu, satu keluarga jadi tahu. Oh ternyata dulu pernah kawin di kampung ini. Ada anaknya yang datang. Karena rondanya 24 jam. Kalau rondanya malam doang kan udah tahu lah. ya ronda sebagai sistem penjelajahan gitu. Penjaga sosial. Penjaga sosial. Penjaga ketertiban sosial.
menjaga keamanan dengan tadi tuh ya. Jadi ya, kalau dulu ronda itu menjaga sistem sosial. Kalau semuanya terlibat. Iya. Karena sistem sosialnya terjaga dengan otomatis keamanan juga terjaga. Tapi kalau sistem keamanannya yang terjaga, sistem sosialnya pasti akan ada. Iya. Jadi kalau sistem sosial dulu tuh, kalau sistem sosial yang menjaga, semuanya kan semuanya punya kesadaran siap apa ya? Hidupnya bersosial. Bah, apa yang bisa disampaikan dari tema podcast Harulet? Mungkin buat teman-teman yang juga mengalami hal yang sama gitu ya. Kita tuh bisa nggak sih nyiptain suasana Ramadan di era kita sekarang gitu? Mungkin di tempat yang suasana dan situasionalnya beda-beda. Ya dengan kesadaran bersama pasti bisa. Kesadaran bersama tujuannya bukan untuk menjaga keamanan, tapi menjaga lingkungan dan menjaga sosial. Tujuannya itu pasti semuanya dengan kesadaran sama pasti akan terpenuhi. Tapi kalau untuk menjaga keamanan, juga banyak orang. Karena posisi itu menjaga keamanan. Tapi kalau menjaga sistem sosial, dia akan semuanya terlibat. Nah, sistem sosial, gak ada yang susah sih. Kalau egois kita sekarang kan egois semuanya sudah dinaikkan. Iya. Frekuensi itu kan standar kan, ketika di masyarakat ya standar di masyarakat. Karena mungkin kenapa bisa terjadi kayak gitu? Menurut mungkin ya, karena tiap individu mungkin sudah mengalami apa ya, satu kondisi di mana menganggap dirinya ya aman. Ya, sudah tidak perlu lagi ya tadi terlibat di dalam konteks yang lebih intim gitu dengan sistem sosial yang ada. Karena satu sosial yang ya, sekarang tuh jibun gitu kan. Dia kan posisinya hari ini sampai di mana masyarakat perkampungan juga kondisi jadi satu bagian hal-hal yang begitu kompleks ya ditanggung bukan lagi ditanggung bersama tapi ditanggung sendiri. Iya. Ya kalau ditanggung sendiri posisinya ketika curhat ke seseorang bukan ditahan dan itu akan diumbar. Iya. Posisinya hari ini kan posisinya masanya itu Soal ketidakpercayaan juga. apa dia kan. Kenapa kan tidak percaya? Sebenarnya tidak percaya itu karena kalau jarang gabung aja sih. Iya. Sebenarnya boleh. Tapi Kalau orang jarang yang kalau sudah berbaur, kalau yang sering tahu gabung dalam satu sama lain. apa namanya sering komunikasi, kalaupun tidak setiap malam atau tiap seminggu sebulan sekali komunikasi dia bercerita saya kerja ini kerja ada masalah kan di situ ada jalan keluar dari lingkungan dan namanya di masyarakat ingin membantu secara finansial juga hanya bantu secara paksa tidak tidak saran dan pendapatnya nggak ada segala macam ya cukup diam atau menyampaikan ke orang lain seperti yang dapat saran itu kan sistem jaringan tapi ya kan benar atau keraguan orang terbuka pikiran pengalaman kisah peristiwa ada yang dialami antara sesama orang di lingkungan kita gitu. Apa konteksnya itu aja sebenarnya kurang ya karena memang belum bisa bergabung aja ya Kurang bermasyarakat. kurang bermasyarakat. yang bermasyarakat. Oke, terima kasih teman-teman, itu aja yang bisa disampaikan untuk obrolan meja bundar mau cari jawaban seputar kebudayaan daerah Kalimantan. Terima kasih Abah Yadi. Nanti
nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di podcast yang sama bareng Andi, bareng gue, Abayadi. Pokoknya Stay tune. jangan lupa like, comment, dan subscribe ke Klinik Pustaka. Pusaka Bang. Pustaka. Ya, baik pusaka atau pustaka sama aja. Oke, saatnya kita back to culture. Thank you ya. Back to culture. Atau kita ini tidak? Nih, Santai aja nih kayaknya. Ya, Kalau kita beri Masuk ya? orang ngobrol biasa. Biasa ngobrol